Bisa kita mulai Bapak Ibu? Bunga si bunda yang jauh salam, saya itu akan masuk surga. Bunga si bunga hati yang jauh salam, semoga banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan Imam Hidayat dan memimpin sholat Isya. Mohon izin Bapak, bukan saya mau jadi imam tadi, karena ada beberapa tempat yang berbeda. Setelah sholat itu zikir atau tidak, jadi saya was-was baru cuma sementara aja yang dari itu. Nanti saya zikir adalah zikir nasi gitu kan gitu. Nah jadi mohon maaf saya. Lalu yang ada masih pengurus masjid Torik Sulaiman. Kalau nama saya dulu Sulaiman. Ini masjid Torik Sulaiman. Nyambung. Lalu yang ada mati Bapak RT, Bapak RW, Ketua Lingkungan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, cici, keluarga, serta kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini puasa kita yang keberapa? Yang kelima. Sholat tarawihnya yang ke-6. Bukan kelima, yang ke-6 tarawih. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan langkah Bapak Ibu dari rumah menuju masjid ini dicatat sebagai amal kebaikan yang mulia oleh Allah Subhanahu dan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholat dan salam marilah kita senantiasa kirimkan, kita sanjungkan, kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yuk Bapak Ibu, kita bersolawat terlebih dahulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Nabi salam alaika, salatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada Muhammad, maka insya Allah kita mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan kami diutus oleh Yayasan Cinta Komunitas Dakwah Hidayah atau Yayasan Takdir
di masjid di rumah kami. Bapak Ibu, alhamdulillah tidak jauh dari sini. Rumah saya di kilometer 14 lintas timur sebelum Simpang Beringin. Simpang Beringin Kota, kalau kita mau ketawakan, itu rumah saya sekarang. Jadi tadi saya berangkat jam 5 dari sana. Kalau yang dulu takut hujan jam 5. Ini salah satu yang jauh. Kemarin kami di Paras, sehari sebelumnya juga kami isi di Limpo Panjang. Dari Kuning ke Limpo Panjang dan Kuning ke Paras. Hari ini ke sini. Ya tapi itu adalah kita harus siap. Bahkan nanti ada yang lebih ekstrim lagi. Kita dapat kecepatan lebih jauh lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi disampaikan bahwa kita ini malam ke-6 sholat tarawih. Ada fadilah atau keutamaan. Di yang mencatat, kita belum nyampaikan judul ya, belum ini bawa pengantar ya. Waktunya berapa menit Ustaz? 20 menit. Kalau ini yang 5 menit ya, tidak jauh, masa cuma 15 menit. Jadi ada fadilah keutamaan sholat tarawih di malam ke-6. Apa itu? Kalau Bapak Ibu hadir sholat tarawih di malam ke-6, maka seperti malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur, di langit yang ketujuh, dan setiap tanah yang kita injak itu menyampaikan doa kepada Allah untuk kita mendapatkan keberkahan. Itu malam ke-6. Dari malam pertama sampai ke-5 beda lagi variannya. Maka jangan bosan-bosan. Jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan, anggap saja ini Ramadan terakhir kita. Anggap, kenapa? Supaya kita lebih semangat dalam beribadah. Maaf, tidak ada jaminan Ramadan tahun depan kita masih sholat tarawih di sini. Tak ada jaminan. Bisa tidak? Saudara kita, tetangga kita, jiwa kita yang kemarin masih sholat sampai di sini, tahun ini tak, maka anggap saja ini Ramadan terakhir, sehingga motivasi kita beribadah luar biasa. Baik, untuk anak kami yang mencatat judul tausiah kita malam ini, Ramadan sebagai bulan pendidikan. Ramadan sebagai bulan pendidikan. Kalau saya sampaikan Ramadan sebagai sahur fardiyah, nanti payah menulisnya. Jadi Ramadan sebagai bulan pendidikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-Baqarah 183 disampaikan bahwa hai orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai yang beriman. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, supaya engkau bertakwa. Jadi bulan Ramadan ini Bapak Ibu disampaikan tadi sebagai bulan pendidikan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan inilah kita dididik, kita dibiasakan untuk menghadapi 11 bulan kemudian. Ini 1 bulan ini kita latihan bahasanya, ya latihan. Apa yang kita latihan? Yang pertama yaitu latihan bagaimana kita mengendalikan diri. Puasa itu mengendalikan diri. Mengendalikan apa? Menahan lapar dan haus. Terus menahan untuk tidak marah, tidak emosi,
tidak gibah. Bu, ibu tahu nggak gibah? Tahu kan? Gibah itu ngomongin orang, ngerumpi sepupunya, membicarakan orang lain, adiknya dari berbicara dengan orang tapi menyakiti orang lain. Itu gibah. Ditahan semuanya. Pengertian puasa kan menahan diri dari sesuatu yang lapar dan haus dari semenjak waktu sholat subuh sampai terbenam matahari. Sebenarnya lebih spesifiknya menahan tadi hawa nafsu, ya. Jadi ini belajar dengan hawa nafsu. Kalau misalkan ada tetangga yang ngajak, kita ngomong yuk, jangan. Anak somo, saya sudah puasa, sampai. Atau kalau mau, boleh ibu kumpul dengan tetangga, boleh. Ibu bawa pulang. Baik ibu, sebelum kita menghibah, kita baca Yasin dulu, Al-Fatihah, baru baca. Insya Allah baca itu menghibah. Sudah selesai dengan baca Yasin. Jadi mengendalikan diri, ya. Mohon maaf Pak, Bu. Makanan yang di luar bulan Ramadan itu halal. Makanan yang di luar bulan Ramadan itu halal. Bisa jadi halal ketika kita makan di siang hari. Ya kan? Ini contohnya. Ayam putih halal nggak? Halal. Tapi ketika bulan Ramadan masuk, jam 12 jadi halal. Karena membatalkan. Kecuali kita ada sesuatu yang menyebabkan itu. Ya, saya tak bahas itu karena ada kajian judul lain tadi itu. Nanti mengobrol dulu saja. Mengendalikan diri yang pertama. Ya. Yang kedua, meningkatkan disiplin. Apa disiplinnya? Disiplin, contohnya disiplin makan. Makan itu, Bu, mohon maaf, yang biasanya kita pagi-pagi sarapan, jam 7 sarapan lontong, jam 10 udah makan, jam 12 makan siang, jam 2 juga makan, jam 5 sebelum maghrib kita makan, ba'da maghrib juga makan, ba'da isya kita ngemil. Banyak kali. Jadi tubuh kita ini tidak berhenti untuk aktivitas, tetapi di bulan Ramadan dibiasakan. Kenapa? Saum tasihu. Puasa itu untuk kesehatan. Bukan, mohon maaf, banyak yang berada di rumah sakit itu sakit karena pola makan. Ya Bu, benar. Mulai dari yang dimakan, santan yang mulai dimakan, semua serba dimakan. Bahkan sampai di bulan Ramadan pun orang Indonesia masih seperti itu. Contoh, baginda Nabi Muhammad itu kalau berbuka adalah cukup 3 buah yang manis. Bisa kurma, bisa kismis. Di Indonesia juga 3 buah yang manis. 1 kolak, 1 mangkok, 1 lagi es campur, 1 mangkok, 1 lagi yang manis juga. Manis sekali katanya, tapi tidak 3 mangkok juga. Nah ini yang membuat kita kadang-kadang setelah makan buka puasa itu tidak sanggup untuk sholat untuk sholat isya dan tarawih. Ustaz adalah habis kerja jadi buka puasa tadi mengisi bakwan 4 buah lotek makan juga. Bu, maaf, yang biasanya di bulan Ramadan itu kita makan sedikit, bahkan di bulan Ramadan 2 kali lipat kita makan. Kenapa? Kita lagi naik motor di malam. Karena saya ingin lihat orang yang ada tulisan es krim aja pengen dikejar es krim. Bapak ibu lagi di rumah, lagi tunggu jam malam buka. Lihat kecoa jalan saja, karena kurma ya, seperti kurma katanya. Ada kecoa lagi di rumah. Ibu kalau ke dapur, ibu udah posisi jam 5. Ini kalau sedikit masuk dapur, tengok sabun pencuci piring kan hijau,
Ondima sibuk marja, itu hal biasa. Seolah-olah itu makanan. Jadi mendisiplinkan, disiplin makan, disiplin ibadah, sholat, disiplinkan. Bahkan ada lagi sholat malam. Kenapa? Supaya kita membiasakan diri untuk sholat malam. Di bulan Ramadan kita tidak pernah duha, hari ini duha. Di bulan Ramadan tidak pernah memegang Quran, bahkan mungkin sebulan sekali di Ramadan setiap hari. Itu mendisiplinkan, ya. Artinya ini yang disebut dengan bulan pendidikan. Yang ketiga, di bulan Ramadan ini sebagai sarana untuk latihan kesabaran. Sabar dari semuanya. Sabar mau makan, sabar mau ini, sabar diajak menghubungi tadi, sabar. Yang nggak sabar itu ibu. Bu, mohon maaf saya bukan diri enggak. Ini yang ibu karena nggak sabar. Apa? Orang Arab Saudi, mohon maaf saya dulu 2 tahun di Arab Saudi tinggal. 2002 sampai 2004 saya tinggal di Arab Saudi. Saya mengalami satu masa hujan seperti ini, sholat maghrib itu imam langsung beribadah setelah salat itu beribadah. Bahasa kita ini, wahai jemaah, sehubungan di luar sedang sholat sedang hujan deras, maka ditakutkan kita tidak bisa sholat berjamaah, kita harus sholat berjamaah. Langsung sholat maghrib. Itulah sahabat-sahabat saya mengalami satu waktu sholat maghrib tidak bisa langsung sholat bisa. Karena ketakutan tidak bisa sholat berjamaah. Kalau udah pulang hujan deras, takut dari masjid. Ya. Sampai di mana tuh? Sampai di mana? Sampai di hujan. Hujan di luar. Ya. Ibu-ibu kadang nggak tahan. Di orang Arab itu Pak, orang Arab masuk bulan Rajab, masuk bulan Rajab dan terbanyak untuk mengatur. Tapi orang Indonesia terutama ini masuk bulan Rajab terbanyak Idul Fitri. Kalau dia mau lebaran besok, ibadahnya di mana ya? Ramayana di timur atau SKA. Kalau dia besok warna bajunya apa ya supaya seragam dengan bapaknya anak-anak. Belum masuk Ramadan terbanyak Idul Fitri Pak. Itu orang Indo. Itu dipuling di tempat kami seperti itu. Di sini mah enggak beda. Gitu ya. Tahan sekali. Bu, mohon maaf. Ibu di bulan Ramadan kan ada kewajiban berzakat. Bayar zakat kita, bayar zakat mal. Jangan zakat mal. Tahu zakat mal? Ibu pergi ke mal, belanja di zakat mal. Keliling tawaf. Dari lantai 1 sampai lantai 3 tawaf keliling. Oh, 3 jam. Ini korban kena mati orang rumah kayak gitu. Ditungguin sampai 4 jam di orang rumah. Itulah ibu-ibu. Tapi nggak apa-apa, dan itu sendiri. Itu hanya ibu bayar. Ini korban-korban tidak pernah dibayar. Jadi latih kesabaran, ya. Apalagi selain melatih kesabaran, maka di bulan Ramadan ini yaitu untuk memperkuat kepedulian. Contoh, kita bersedekah, kita menyantuni anak yatim, kita memberi makan orang miskin. Ya. Maka bersedekah sebanyak itu. Kenapa? Kalau kita bersedekah di bulan Ramadan, maka pahalanya berlipat. Bahkan dalam salah satu riwayat disampaikan 1 buah pahala di bulan Ramadan sama dengan 700 dikali 700. Ibu beri bawang 1 dikasih ke mesin ini 1 kali 700. Kalau ibu beli bawang 10 berapa?
Matematika bu, kelas 3 SD berapa? 7.000. Ibu jangan pikirkan 7.000 bisa ditukar dengan Honda NX. Nanti di sana kita membutuhkan itu di sana, bukan di alam dunia. Bisa di alam baca, bisa pada masa, bisa di sifat mustaqim. Itu dibutuhkan. Di sini ya sudah dunia bisa. Ya. Lanjutkan bu. Lewat nih. Dalam 20 menit. Nggak makan? Nggak makan ya? Serius? Alhamdulillah. Kenapa? Aduh, saya kalau nggak malu. Kapan lagi saya silaturahmi ke sini? Aku ya? Ya, aku dari kulit 1 jam Pak. Sampai buka tadi di kosong enggak saya. Serius. Jadi kalau ada yang orang nggak kasih nih. Jangan-jangan itu dari aku. Dan saya lagi buka puasa di kosong. Baik, selanjutnya. Di bulan Ramadan ini sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin di bulan Ramadan kita jauh dari Allah. Jangankan bapak ibu mungkin yang namanya belum mulai masuk jauh dari Allah. Jauh. Tetapi di bulan Ramadan ini, alhamdulillah, bapak ibu bisa sholat berjamaah dari mulai maghrib, isya, tarawih, bahkan subuh walaupun ngantuk. Assalamualaikum ngantuk sebenarnya, tapi ibu paksa. Ayo ayah, ayo nak, kita ke masjid. Ibunya tidur lagi. Ya, tuh langsung ke masjid sama-sama aja. Beri contoh sama anak-anak ibu. Ibu ngomong dan ibu tidak berangkat. Nah ini salah. Ya, berangkat sama-sama. Turun. Tiap anak tidur di masjid tidak apa. Daripada tidur di luar. Ini bagus. Anak-anak ibu di masjid tidak apa. Ibu akan merindukan suara mereka kalau mereka sudah tidak ada di masjid ini. Ya, kita masih pendidikan dalam mereka. Nah, di masjid ini ada dan etika. Sampai ada etika di masjid ini. Insya Allah anak-anak ya. Begitu ya, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan saya doakan ibu yang hadir dan kita semua yang ada di sini, bapak juga anak-anak, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Ramadan tahun ini menjadikan pahala kita berlipat-lipat. Maka begitu, jadikan bulan Ramadan sebagai bulan ganti kita, sebagai bulan pelatihan, bulan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa bersyukur kembali. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau ada kata-kata saya yang salah, ibu, bapak, tolong jangan laporkan saya ke kantor polisi. Saya terima kasih kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.